Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus salihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairawad darajat wa aska salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qurratu a'yunina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a ila yustajabu laha min rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ayyuhal hadirun rahimakumullah al-hibbah. Alhamdulillah malam ini kita diberi nikmat sehat, bisa hadir bersama di majelis ilmu ini. Alhamdulillah, walaupun hujan turun, semoga ini menjadi penambah kebaikan ya Bapak sekalian. InsyaAllah di saat hujan kita tidak membatalkan, di saat hujan justru kita tetap berangkat. Mudah-mudahan bertemu dua rahmat, yaitu rahmat kala hujan dan rahmat dalam majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Izin hari ini, malam ini saya ingin mengajak kita semua mentadaburi satu ayat di dalam Al-Quran yang mendefinisikan takwa itu secara detail. Ya. Ayat yang menjelaskan poin-poin tentang takwa itu secara terperinci, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 177. Selama ini kita kalau ditanya takwa, yang kita ingat mengerjakan kebaikan, menjauhi larangan. Nah, hari ini mari kita coba lihat secara lebih detail, lebih rinci tentang apa yang dimaksud dengan takwa di dalam Al-Quran. Ya, apa yang dimaksud dengan takwa di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmal akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sailina wa fir riqab wa aqamus salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bapak Ibu sekalian, nikmat ini alhamdulillah bisa guyup, bisa kumpul sama-sama ya tak? Kumpul dalam kebaikan, kumpul sama orang-orang baik. Kata Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, nikmat yang terbesar sesudah Islam, nikmat yang terbesar sesudah Islam itu adalah
nikmat memiliki sahabat, teman-teman yang soleh. Nikmat memiliki teman-teman yang salihah, teman-teman yang berusaha selalu memperbaiki dirinya. Dan alhamdulillah majelis ini mempertemukan kita ya. Semoga kebaikan-kebaikan yang ada di dalam majelis ilmu ini Allah curah tumpah ruahkan untuk kita ya semua ya. Amin ya rabbal alamin. Di ayat 177 itu Allah berfirman, laisal birra, bukanlah kebaikan itu antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu ketika kamu menghadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, surat Al-Baqarah ayat 177. Ayat ini turun terkait perkataan orang-orang di luar Islam ketika Allah memindahkan kiblat umat Islam. Jadi Nabi dikatakan kiblat umat Islam yang pertama itu kan ke Masjidil Aqsa. Ya, ke Masjidil Aqsa. Nabi sejak awal sangat berharap agar kiblat itu dipindahkan ke Mekah. Ya. Karena ayahanda Nabi Ibrahim sejak awal di sana dia yang membangun gitu. Baitullah. Keinginan itu semakin kuat ketika Nabi hijrah. Sejak awal dikatakan Nabi berharap agar sejak awal hijrah, sejak awal berada di Madinah, Nabi berharap agar kiblat itu dipindahkan. Sering betul Nabi mengadahkan wajahnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblat itu dipindahkan, tidak ke Masjidil Aqsa tetapi ke Ka'bah. Bahkan dikatakan keinginan itu menjadi nanti jadi ayat yang turun suratul Baqarah itu nanti dimulainya dikatakan di juz 2 itu. Ayat pertamanya yang turun di Madinah itu, Al-Baqarah kan turun semua di Madinah. Yang pertama justru cerita tentang keinginan Nabi dan kemudian Allah kabulkan keinginan Nabi itu sehingga kiblat dipindahkan ke Ka'bah, ke Mekah gitu. Nah, ketika kiblat dipindahkan ke Mekah itulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kemudian mereka membuat, ya bukan komplain, mereka merasa kok tiba-tiba umat Islam pindah kiblatnya, tidak lagi kemudian menghadap ke Al-Aqsa gitu. Ya, maka mereka mengatakan wah itu bukan kebaikan itu kalau kiblatnya tidak sama dengan kiblat Nabi Musa, tidak sama dengan kiblat Nabi Isa gitu. Ya. Maka turun ayat ini yang menceritakan tentang al-bir. Ini ya. Al-birru. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisal birra, bukanlah kebaikan. Bir. Kita sering dengar kata ini ya, al-bir. Berbuat baik kepada orang tua itu yang dipakai katanya bukan ihsanul walidain, tapi birrul walidain. Kenapa dipakai kata bir bukan tidak dipakai kata al-ihsan? Karena artinya ya. Al-bir ini dia kata dasarnya al-bar. Bar itu bahasa Arab ya. Al-bar. Bar ini bahasa Arab artinya daratan. Ya. Lawannya itu bahru. Ini ya. Lawannya lautan. Ini asal kata dulu ya. Ini asal kata lahir, apa makna al-birru itu? Dia dari kata al-bar artinya daratan yang luas.
Sementara lawannya itu lautan. Sifat daratan ini tenang. Sifat lautan ini bergelombang, selalu bergerak gitu. Ya, sehingga dikatakan lahir kemudian ketenangan itu membawa kebaikan, gelombang ini tadi mengancam dan bisa membahayakan. Maka dikatakan albirru ini maknanya adalah segala usaha yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi albirru ini semua usaha, segala amal yang tujuannya adalah untuk taqarrub. Ya, taqarrub, mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah, ya. Jadi apa saja perbuatan atau amal yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya birru. Makanya birrul walidain, ya, berbuat kepada orang baik kepada orang tua itu pakai birrul. Maksudnya apa? Sangat luas, sangat banyak aktivitasnya, gitu ya. Yang penting bisa mendekatkan diri kepada Allah. Artinya berbuat kepada orang baik kepada orang tua itu seperti daratan yang sangat luas yang tidak ada batasnya. Ya. Daratan yang luas sekali yang tidak ada batasnya. Artinya apa? Berbuat baik kepada orang tua itu medannya luas sekali, banyak sekali. Apa saja bisa dilakukan gitu. Maksudnya juga adalah, ya, kalau seseorang melakukan 1-2 perbuatan baik kepada orang tua, maka itu belum apa-apa katanya. Makanya siapa? Uwais bin Qarni, ya, walaupun dia berbuat luar biasa, menghajikan ibunya dengan cara dia gendong, itu kan, tetap dikatakan belum membalas jasa ibunya. Gitu. Kenapa? Karena memang wilayah birrul walidain itu sangat luas. Selama itu kebaikan apa saja, selama itu bukan maksiat kepada Allah, maka itu albirru. Maka birrul walidain sekali lagi wilayahnya sangat luas. Maka Nabi itu bilang, apa saja yang diinginkan orang tua itu kalau dia meminta kerjakan gitu. Selama tidak meminta yang tidak benar, yang salah, maksiat gitu. Batasannya itu saja, selama bukan yang dilarang. Kalau yang rasanya boleh, kerjakan, apalagi yang wajib gitu. Ya. Maka sekali lagi wilayah berbuat baik kepada orang tua itu sangatlah luas, ya. Jadi bir ini segala amal yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lihat sekarang dalam Al-Qur'an penjelasannya, ya. Jadi sekali lagi dari definisi ini, dari definisi bahwa albirru itu awal katanya adalah bar, daratan yang luas sekali, maka maksudnya dia juga amalnya meliputi apa saja, banyak, ya, bukan hanya 1-2. Maka dikatakan di sini laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra, di sini dikatakan yang pertama, saya pakai bahasa Arab nih ya malam ini, ya. Maksudnya nulis-nulisnya. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanya. Laisal birra, wilayahnya yang pertama. Nanti semua ini kesimpulannya inilah ciri orang yang bertakwa. Kesimpulannya adalah kita termasuk orang yang bertakwa atau belum? Apakah sudah semua aspek ini kita lakukan atau belum? Kalau belum berarti belum sempurna ketakwaan kita. Kalau belum berarti kita harus tambah lagi berdasarkan penjelasan ayat ini, ya. 1 dikatakan jalan kebaikan itu 1 adalah amanah, iman, ya. Kalau ini iman. Iman kepada siapa? 1, walakinnal birra man amana billahi wal malaikati, ya, malaikati. Oh, salah.
hari akhir dulu ya, maaf. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumal akhir wal malaikati lalu apa lagi? La wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab. Satu lagi terakhir, wan nabiyyin, kepada nabi. Maaf, di sini ditulis dalam Al-Qur'an ini adalah minan nabiyyin ya, rasul. Wal kitabi wan nabiyyin, para nabi di sini ya. Ini yang pertama nih, orang yang bertakwa, yang pertama cirinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, dia iman kepada Allah. Iman itu adalah tasdik. Kalau ini kan makna iman ini tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, wa amalu bil jawarih. Iman itu artinya dibenarkan, diyakini dengan hati, ya, diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan perbuatan. Nih. Ini yang pertama, imannya dulu ya. Jadi makna iman, Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita yang dimaksud iman itu adalah sesuatu yang tasdiq biqalbi, diyakini dengan hati, dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, wa amalu bil jawarih, dikerjakan dengan anggota tubuh, dengan perbuatan. Maka orang yang beriman itu, satu misal dia yakin Allah adalah Tuhannya gitu kan ya, maka dia kerjakan perintah-perintah Allah. Saya ingin ulang ini, tiga-tiga ini harus ada nih. Masih ingat kita pernah membahas ini, tiga-tiganya harus ada. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dikerjakan dengan perbuatan. Masih ingat kisahnya iblis? Kenapa dikeluarkan dari surga? Karena dia yakin. Iblis kalau ditanya, iblis yakin sekali Allah, karena beliau dulu sebelum dikeluarkan dari surga adalah hamba Allah yang sangat taat. Ya, dia yakin Allah adalah Rabbnya, dan itu diucapkan dengan lisannya. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa Rabb samawati wal ard, iblis selalu menjawab Allah. Tapi ketika disuruh sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Ya kan? Iblis yakin dengan hati, dia ucapkan dengan lisan, tapi ketika disuruh sujud kepada Adam, tidak dia kerjakan dengan perbuatannya, maka iblis tidak disebut beriman. Abu Thalib, kalau ditanya dia, ponakannya itu nabi bukan? Dia jawab betul. Yakin dia dengan hatinya bahwa ponakannya adalah nabi. Karena ponakannya adalah nabi, dia jago. Ketika datang ke Syam membawa ponakannya, Nabi SAW di waktu remaja ikut berdagang, tiba-tiba di Syam itu, ya di Suriah, di Palestina sekarang, diberitahu anak ini ada tanda kenabian, hati-hati jaga, nanti dibunuh oleh orang yang tidak suka kenabian itu diberikan selain kepada kaumnya, maksudnya Yahudi. Maka Abu Thalib menjaga betul. Dia kerjakan dengan perbuatannya, dengan anggota tubuhnya. Bahkan selama dia hidup, dia menjamin jangan ada yang coba ganggu-ganggu ponakan saya. Selama saya hidup, saya jaminannya jangan coba-coba ada yang ganggu Muhammad. Maka Nabi Muhammad tidak ada yang menyakiti secara fisik selama ada Abu Thalib. Tidak ada yang mukul-mukul Nabi, nyeret Nabi, menimpa, menyiram Nabi dengan isi perut binatang, tidak ada. Itu hanya terjadi nanti sesudah Abu Thalib
wafat, tidak ada lagi yang menjamin. Tetapi ketika disuruh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Nabi sambil nangis, ya ayah, ya pamanda, ya ayahku, karena dia seperti ayah gitu kan. Ucapkanlah satu kalimat yang dengan kalimat itu maka aku akan memberikan syafaat kepadamu, aku akan memberikan jaminan atas keselamatan. Tapi sampai wafat dia tidak pernah mengucapkan syahadat itu. Maka Abu Thalib tidak disebut beriman, ya. Maka ingat nih, kalau kita disebut kalau sedang cerita iman, ingat 3 poin ini, bahwa dia iman itu bukan cuma sekedar keyakinan, bukan cuma yakin, eling, percaya, sadar, apalagi bahasa segala macam bahasa nih kan. Dia harus 3 poin ini. Maka kalau kita mengaku beriman, Allah itu mendengar, yakin, iya Allah dengar, diucapkan Allah dengar, maka tidak ngomongi orang, gitu maksudnya. Tidak ngomongi keburukan orang. Yakin Allah mendengar, diucapkan ya Allah Maha mendengar, maka tidak ada ngicuh gitu. Harus sejalan. Yakin Allah Maha melihat, diucapkan dengan hati ya Allahu basir, maka dia tidak akan misal apa, nyakiti orang, ambil punya orang, mengganggu kawan dan sebagainya gitu ya. Itu tanda orang yang beriman. Dan iman itu satu kepada Allah. Ya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yakin Allah adalah Rabb-nya, maka diucapkan di hati, dikerjakan dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Apa perbuatannya? Ya beribadah kepada Allah. Ya. Rabbus samawati, misal dalam surat nih, saya ulang ayat ini ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir. Kita ngulang wastabir. Wastabir li'ibadatihi. Kata Allah, Allah adalah Rabb yang menciptakan, yang memelihara, yang menjamin, yang memberi rezeki, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah. Wastabir li'ibadatihi, dan bersabar kamu dalam beribadah. Maka perintah ayat ini, ayo sholat, kerjakan perintah-perintah Allah dan bersabarlah dalam melaksanakan perintah itu. Oh, saya ingin jadi penghafal Quran, maka berdasarkan ayat ini wastabir li'ibadatihi. Ya, menghafal Al-Quran adalah ibadah, maka saya akan bersabar menghafal Al-Quran walaupun banyak cobaannya, banyak godaannya, tapi saya harus tetap ada di atas jalan ibadah ini. Nah, itu maksud ayat ini nih. Ya, wastabir. Ingat wastabir. Saya sedang terkesan sekali dengan kata-kata ini. Sabaro artinya, sabaro ini artinya sabar. Sabar itu artinya menahan diri dari sesuatu karena mengharap ridho Allah. Sederhananya gitulah. Menahan diri dari sesuatu karena mengharap ridho Allah. Itu sabar namanya. Ngantuk, tetapi ini jamnya harus sholat zuhur, maka ditahan ngantuknya itu sholat zuhur. Capek badan, tapi ini jamnya, waktunya sholat maghrib, dia sabar, dia tahan dirinya, tetap sholat maghrib, ya kan? Badannya capek, tapi dia harus, misalnya kalau yang hafal Quran berarti saya harus baca Quran, maka dia tahan capeknya itu, dia baca Quran. Nah, itu namanya sabar. Tapi kalau di ayat ini Allah pakai kata wastabir. Di antara huruf sabaro ini Allah sisipkan nih huruf ta. Saya diajari, diberitahu maksudnya sisipan huruf ta ini adalah kalau ini sabar, menahan diri satu karena mengharap ridha Allah. Kalau ini sabarlah kamu dengan sesabar-sabarnya. Kalau tidak sabar maka sabarlah. Kayak gitu. Sabarlah kamu dengan sesabar-sabarnya. Kalau tidak sabar,
tetaplah sabar. Ah, ini artinya. Nah, ayat ini bilang Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka artinya Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi, maka sembahlah Allah dan sabarlah dengan sesabar-sabarnya. Kalau tidak sabar lagi ibadah, tetaplah sabar. Artinya apa? Beribadah harus sabar. Contoh ibadah banyak ya. Tadi Rasul nak marah, tapi Allah suruh berbuat baik kepada sama muslim, maka ditahan marah tuh, ya kan? Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, wastabir ini menjadi penjelas, menjadi penegas bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Maka kalau ada yang ngomong sabar batas 3 kali, tidak ada batasnya. Aku lah ngasih tahu sekali ya. Lah 2 kali ya. Ini yang ketiga ya sudah nih. Tidak ada lagi lah. Tidak ada itu karena Allah pakai wastabir. Ya, wastabir. Jadi untuk beribadah kata Allah sabar. Artinya ketika kita yakin Allah adalah Rabb kita dan Allah kemudian menyuruh kita untuk salat, maka kita sabar mengerjakan salat itu. Sabar. Allah senang kepada orang yang mengerjakan salat sunnah, maka kita kerjakan salat sunnah itu sekali lagi dengan kesabaran. Kenapa? Karena mengharap ridha Allah, misalnya gitu ya. Lalu nih kita ngejar selesai ya. Kalau dibahas sikap panjang. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Mengimani hari pembalasan, bahwa dalam kehidupan ini, di dunia ini, tidak segala sesuatunya dicatat, tidak ada yang bebas tanpa catatan. Malaikat mencatat, ada pesuruh, ada petugas Allah yang memang dia tugasnya adalah mencatat apa yang kita lakukan, dan tidak ada satupun yang lepas dari catatan pengawasan malaikat. Namanya saja Raqib, ya, yang selalu mengawasi, yang tidak pernah luput dari pengawasannya. Nah, kata Allah ngasih tahu bahwa nanti sesudah hidup kita di dunia ini, kita akan bertemu dengan kehidupan yang abadi. Di dunia ini cuma sementara, ya, panjang sekali ceritanya nih kan. Kehidupan kita nih kan dari alam ruh pindah ke alam, Bu, ibu-ibu yang paham nih, dari alam ruh kita pindah ke alam mana, Bu? Dari alam ruh pindah ke rahim, dari rahim alam ruh lama, kita tidak tahu berapa lama ya. Alam rahim sebentar, cuma 9 dan 10 hari. Dari alam rahim pindahlah kita ke alam dunia, dari alam dunia pindah lagi kita ke alam barzah. Kita tidak tahu berapa lama kita di alam barzah tuh, ya. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi Adam, alangkah lamanya dia sampai sekarang itu, ya. Semua kita akan bertemu dengan hari ini, dan semua akan mendapatkan balasan atas apa yang dilakukan di dunia. Allah makanya selalu, Nabi itu selalu suka pakai 2 ayat ini, Pak, 2 dalil ini. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak diam saja. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Siapa yang mengaku beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, hendaklah dia menghormati, memuliakan tamunya. Masya Allah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman pada Allah, beriman pada hari pembalasan, hendaklah dia menghormati tetangga. Itu kan artinya apa? Iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Mengaku beriman pada Allah berarti berkata yang baik. Mengaku beriman kepada Allah
muliakan tamu. Mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga, berbuat baik pada tetangga. Maka kalau ada orang tidak baik dengan tetangganya, berarti dia tidak sempurna imannya. Kalau ada orang datang tamu, tidak disuruhnya duduk, langsung ditanya apa, ada apa? Belum buka pintu tanya ada apa yo? Gitu. Bapak dah ada. Gitu. Muliakan tamu itu kan masuk, salam, silakan duduk, kasih minum, lah selesai baru tanya ada apa. Ya. Allahumma shalli. Amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah, beriman kepada para malaikat. Malaikat Allah yang jumlahnya sangat banyak, yang jumlahnya tidak terhitung. Malaikat yang makhluk Allah yang paling banyak itu malaikat. Malaikat ini ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang 4, ada yang 6. Ya. Ada yang lebih dari itu. Malaikat Jibril sayapnya 600. Yang kalau satu sayapnya ini dikembangkan, maka tertutup seluruh ufuk ini. Tidak nampak, ya. Di atas Jibril nanti ada lagi malaikat yang punya sayap 1200. Yang jika satu sayapnya ini dikembangkan, maka tertutup 600 sayapnya malaikat Jibril. Malaikat Israfil. Ada lagi malaikat penjaga aras yang jumlah sayapnya 2400. Yang jika satu sayapnya ini dikembangkan, tertutup 1200 sayap ini. Gitu. Jadi kebayang besarnya seperti apa malaikat yang menjaga aras itu. Ya, Masya Allah. Lawang sayap malaikat Jibril satu aja, seluruh pandangan kita ini tertutup dari, kalau malam kita nengok langit dari timur ke barat atau barat ke timur itu. Nah kalau malaikat Jibril mengembangkan satu sayapnya, tertutup semua itu. Baru satu sayap. Ya. Malaikat ini juga punya tugas masing-masing. Ya. Ada yang tugasnya menurunkan hujan. Ya, Masya Allah. Nanti Allah. Ini makhluk Allah juga yang turun, sedang bawa rahmat. Siapa yang berdoa di waktu hujan, mudah-mudahan makbul. Maka jangan mengeluh, ya Allah jadi tidak terdengar, jadi ribut. Jangan, senyum. Alhamdulillah. Ya, bahkan dikatakan jumlah malaikat ini lebih banyak daripada titik air hujan yang turun. Bisa nggak ngitung titik air hujan itu? Nggak ada yang tahu. Imam Suyuti dalam kitabnya Iman kepada Malaikat, beliau bilang jumlah malaikat itu lebih banyak daripada titik air yang turun ke muka bumi ini. Maka salah satu tugasnya tadi, ada malaikat yang memang dia mencatat amal baik kita, mencatat amal buruk kita, jadi saksi atas setiap perbuatan-perbuatan, baik yang baik atau yang buruk. Pokoknya tidak ada yang lepas dari catatan malaikat. Ya. Lalu beriman kepada para nabi, beriman kepada rasul. Ya. Iman kepada Rasul, iman kepada kitab ini berarti apa Pak Bu? Iman kepada kitab ini konsekuensinya apa? Satu, baca. Ini kurang lebih begini siklusnya itu. Orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, ya, iman kepada Al-Quran. Satu, dia baca. Kalau sudah dia baca, tugas dia berikutnya, ini saya sedang cerita Al-Muqtadayat Al-Iman Bil-Quran. Tuntutan orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran, apa amalnya gitu. Satu, baca. Dua, pahami. Ya kan, sesudah pahami maka kemudian tadabburi, cari tahu apa maksud
Apa pesannya? Apa ada amal yang harus dikerjakan. Lalu sudah itu isinya diamalkan. Nanti ada lagi dihafal. Nanti sudah ini baru. Jadi putarannya begini nih. Orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran. Baca, pahami, tadabbur. Baca, ya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Baca. Oh, cari tahu apa artinya nih. Kemudian tadabburi. Tadabbur itu adalah mencari tahu makna yang terdalam dari sebuah ayat dan makna yang terjauh. Maksudnya apa? Pesan-pesan apa yang sebetulnya ada di dalam setiap ayat. Baru kemudian diamalkan. Dan sahabat tidak mau menerima, tidak akan dia menghafal, menerima wahyu yang lain sebelum wahyu yang turun itu, ya, sebelum ayat Al-Quran, surah yang dia sudah dengar sebelumnya diamalkan. Nah, kunci kemuliaan umat Islam justru di sini. Sudah dibaca, dipahami, ditadaburi, diamalkan, ya. Ini kalau terhadap Alkitab. Kalau terhadap Al-Quran, maka taat. Orang yang mengaku beriman kepada Nabi taat apa yang dikatakan Nabi, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala urusannya, gitu. Menjadikan Nabi sebagai suri tauladan, ya. Terus yang berikutnya dikatakan albir itu sesudah iman, ya, iman pada Allah, hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi. Maka selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala, ya, itu ya sambungannya, ya. Wa atal mala ala hubbihi zawil kurba, atal mala ala hubbihi. Maka yang kedua, kebaikan itu adalah atal. Ini ya tulisannya, maaf. Yuk kita tengok, ada yang menarik di sini nih. Ciri berikutnya dari orang yang kebaikan itu, yang berikutnya adalah atal mala ala hubbihi. Artinya di sini dikatakan memberikan harta, memberikan harta yang dia cintai. Oke, tengok nih, memberikan harta yang dicintai. Ingat, ala hubbihi. Oh, dapat duit 1 juta, ya, tiba-tiba ada keluarga nggak punya uang, mau beli beras nggak ada. Kita duit 1 juta itu mau kita jadikan tabungan, ya kan? Kalau ngasih 2.000, 3.000 mungkin kenapa kita susah mengeluarkan duit 1 juta ngasih orang dibandingkan ngasih duit 2.000 atau 5.000? Karena 2.000 kita tidak cinta. 2.000 bukan masalah besar kecilnya, memang tidak cinta gitu karena kecil dia. Kita jadi cinta karena besar, ya kan? Jadi ciri kebaikan yang kedua itu adalah dia berinfak, dia bersedekah atas sesuatu yang dia cintai. Jadinya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat baik itu adalah kalau dia sedekah dengan sesuatu yang dia dewek senang, yang dia dewek cinta. Jangan sedekah dengan sesuatu yang sudah tidak kita pakai lagi, tidak kita butuhkan lagi. Itu tidak masuk dalam kriteria ini. Kalau sedekah itu dengan yang terbaik, sedekah itu dengan yang besar. Ala hubbihi ini karena baik, 2 besar. Ya. Wa atal mala ala hubbihi, kepada siapa? Tengok berikutnya. Di sini cuma cara garis ya. Kebesaran saya nulisnya ya. Ala hubbihi yang pertama zawil. 1 kepada kerabat. Quraba, saya hapus dulu ya. Jadi kalau sedekah itu di sini dikatakan pertama, ini panduan juga ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kalau sedekah itu
Yang pertama al-qurba, ya, kepada keluarga, kerabat karib, keluarga dekat. Mulailah kepada keluarga. Hadisnya ada yang mengatakan bahwa sedekah kepada keluarga, maksud keluarga itu ya adik, ya ipar, ya sepupu gitu ya. Itu pahalanya jauh lebih besar karena dia menjadi disebutan pertama ini. Ya. Artinya kalau kemudian ada tuntutan siapa yang harus saya sedekahi duluan, tetangga yang dekat rumah atau keluarga saya yang jauh di seberang sungai sana. Tetap yang harus pertama adalah keluarga yang di seberang sungai. Ya. Atal mala, memberikan yang dicintai kepada keluarganya. Atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama. Sesudah itu kepada anak yatim wal yatama. Maaf, saya ragu tulisannya. Al yatama ini kepada anak yatim. Ini urut-urutan ya Bapak Ibu sekalian, urut-urutan. Satu kepada keluarga, sudah itu kepada anak yatim, wal yatama wal masakin, dan orang masakin yang ketiga nih. Al masakin. Sengaja saya pakai bahasa Arab, saya juga pengen membiasakan diri nih ya, menulis Arab. Kepada orang orang miskin. Yang dimaksud orang miskin ini bukan orang yang tidak punya apa-apa, tapi orang miskin adalah orang yang tidak bisa mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri. Dan Islam itu luar biasa, ya. Ini contoh nih, saya beri contoh. Siapa orang yang disebut sebagai mustahik? Kalau ukurannya, jadi ada dua. Kalau kita ukurannya pakai emas, ya, nisabnya emas itu berapa gram? Intinya begini, kalau dalam Islam, siapa yang pendapatannya di bawah 15 juta hari ini, itu berarti mustahik dia masih. Lihat standar tinggi umat Islam ya. Siapa yang pendapatannya hari ini di bawah 15 juta masih termasuk orang yang berhak menerima zakat. Tapi ada lagi standar yang diturunkan. Kalau tadi itu kan standarnya emas gitu ya. Kalau pakai standar beras, maka siapa yang pendapatannya maaf saya lupa 6 atau 7 juta gitu, maka dia termasuk mustahik. Tapi kalau menurut kaidah kemiskinan definisi oleh pemerintah, berarti siapa yang gajinya di bawah 4 juta mustahik, di atas 4 juta udah nggak mustahik. Kebayang nggak Islam luar biasa. Jadi kalau zaman dulu dibilang zaman Umar bin Abdul Aziz, dia baru sebentar memerintah tapi sudah tidak ketemu lagi orang yang mustahik, berarti kesejahteraan umat Islam itu luar biasa ya. Jadi yang disebut dengan miskin adalah orang yang ekonominya tidak bergerak, orang yang sulit dia mendapatkan kebutuhannya sehari-hari. Maka sedekah berikan kepada mereka. Wa atal mala ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wabnas. Berikutnya ibnu di sini ya, ibnu sabil. Berikutnya adalah siapa lagi? Ibnu Sabil itu artinya apa? Ibnu Sabil artinya apa? Pak Bu. Orang yang, kalau di sini dikatakan Ibnu Sabil adalah orang-orang yang ya musafir ya, Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan ya, orang yang menuntut ilmu juga Ibnu Sabil. Ibnu Sabil wasailin itu orang yang meminta-minta. Wafir riqab itu orang yang baru budak, hamba sahaya yang dimerdekakan gitu. Dah, saya mau buat dulu ininya nih ya, biar pusing malam ini nggak apa-apa.
Saya mau cerita ujung-ujungnya itu nanti takwa gitu. Terus kita, apakah kita sudah bertakwa apa enggak gitu. Ya. Nanti kan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Nah, terus berikutnya apalagi cabang yang ketiga? Baru di sini nih cabang yang ketiga saya buat nih ya. Sudah wa aqama mendirikan. Tengok nih. Wa aqamas shalah mendirikan salat. Apa maksud mendirikan salat? Melaksanakan salat. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, saya sebelum ini pernah bicara juga, ada dalam surat Toha ayat 132, sama pakai wastobir juga kayak tadi. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastobir 'alaiha. Jadi kalau urusan salat maka ya, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah anak kamu untuk mengerjakan, keluargamu untuk mengerjakan salat, wastobir 'alaiha, dan bersabarlah untuk mengerjakan itu dengan sesabar-sabarnya. Kalau nggak sabar terus kerjakan gitu. Ya. Jadi sekali lagi, kalau sholat ini tiang agama, ini yang pertama. Wa aqamus shalah wa ataz zakah. Allah katakan berikutnya, ya, membayar, mengeluarkan zakat. Ya Allah, jadi susah ya memaksakan. Saya tulis bahasa Indonesia ya. Di sini berikutnya, di sini mendirikan sholat. Terus mengeluarkan zakat. Setiap sampai pada nisabnya maka keluarkanlah zakatnya. Kalau harta, atuz zakat wal mufuna bi ahdihim, menepati janji. Berikutnya wassabirun. Nah, nih sabar. Ya. Sabar dalam apa? Fil ba'sa'i, dalam kesempitan. Wad-dharra'i, dalam penderitaan. Wahinal ba'as, dan di dalam pertempuran. Maksudnya situasi yang sangat membuat stres kita. Sudah sampai di sini Bapak Ibu sekalian, tengok ya. Jadi cabang berikutnya dari kebaikan itu, selain beriman pada Allah, ini yang rukun iman nih, kemudian berinfak. Berinfaknya juga harus dengan sesuatu yang dicintai, bukan siso-siso, bukan bekas-bekas. Maka budaya, kalau ada yang dapat bencana alam lalu ngirim pakaian bekas sebekas-bekasnya, karena memang tidak dipakai lagi, itu bukan budaya Islam. Bukan budaya Islam, karena Islam justru mengajarkan memberi dengan yang terbaik. Ala hubbihi ini maksudnya adalah yang terbaik gitu. Ya. Urutannya ini, lalu berikutnya mendirikan sholat. Dia luar biasa berupaya untuk menjaga sholatnya. Dia punya uang, dia keluarkan zakatnya. Dia punya janji, dia tepati. Penyakit kita, ini yang berat nih ya. Kadang-kadang kita susah kalau sudah berurusan sama uang. Kalau berurusan sama uang, mudah sekali bikin janji, mudah sekali bersumpah. Yang penting itu tangkap dulu peluangnya, gitu kan. Nanti masalah orang lain kecewa, urusan belakangan gitu. Ya, tepati janji. Nabi ini luar biasa menepati janji. Nabi pernah menunggu di satu tempat sampai 3 hari, karena orang itu janji sama Nabi mau ketemu di tempat tersebut, tapi di hari pertama ditunggu Nabi nggak datang. Nabi tunggu dari pagi sampai sore nggak datang. Besoknya Nabi tunggu lagi sampai 3 hari. Begitu Nabi berusaha menepati janjinya ya. Nah, yang berikutnya adalah sabar. Nih,
sabar. Sabarnya dalam apa? Lagi sempit, sabar. Dalam penderitaan, sabar. Dalam pertempuran, peperangan, situasi yang mencekam sekali, tingkat stres kita itu tinggi sekali gitu ya, juga harus sabar. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, tengok. Ulaikal ladzina, di sini dikatakan ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala takwa itu. Ini ya. Jadi kalau kita hari ini ingin mengukur apakah diri kita sudah bertakwa atau belum, saya ulang, Pak, Bu, kalau kita ingin mengukur diri kita sudah bertakwa atau belum, hari ini awali dengan melihat surat ayat ini dulu. Al-Baqarah 177 ini. Ya. Oh, oke, yang ini kita sudah berusaha. Nah, sekarang masalah harto. Sudah belum kita sedekah? Dekahnya dengan sesuatu yang baik kepada siapa? Pertama keluarga dekat. Sudah keluarga dekat maka anak yatim. Sudah anak yatim maka orang miskin. Sudah orang miskin maka ibnu sabil. Ya kan? Orang-orang yang meminta berikutnya. Kemudian orang-orang yang baru dimerdekakan. Sudah itu kita dirin sholat nggak, jaga nggak sholat 5 waktu, zakat kita keluari tidak, menepati janji tidak kita, lalu sabar tidak kita gitu. Ngomong sabar ini mudah diucapkan, tapi berat sekali untuk dikerjakan gitu ya. Dan kita harus tadi sabar ini seperti yang saya sampaikan tadi, makna sederhananya adalah menahan diri terhadap sesuatu karena mengharap ridha Allah. Menahan diri terhadap sesuatu karena mengharap ridha Allah. Disakiti orang, rasanya ingin membalas, kita tahan karena kita mengharap ridha Allah, itu namanya sabar. Kita punya harta, ingin kita belanjokan, betul. Oh, mumpung lagi ado nih, jalan-jalan yuk ke mall gitu. Tapi nggak jadi, kita tahan. Itu namanya sabar. Kenapa ditahan? Karena mengharap ridha Allah. Daripada harta ini diajak makan ke mall sepiring 100.000, eloklah saya ke warung Padang sebungkus 20.000, kenyang, sisanya sedekah, misal gitu. Ya. Sabar dalam situasi perang gitu ya, itu namanya saja'ah, orang yang pemberani. Okay. Baik, Bapak Ibu, saya jabarkan ini hanya untuk, niat saya adalah mengingatkan diri saya sendiri. Kalau kita mau mengukur diri kita sudah bertakwa atau belum gitu, ya, sementara pakai ayat ini. Saya ulang, kalau kita ingin mengukur diri kita sudah bertakwa atau belum, pakai ayat ini. Tengok dia. Berapa poinnya nih ya? Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi di ayat ini ada 17 indikator ketakwaan itu. Nah, sudah kita miliki belum? Kalau belum sempurna, maka ayo dari sekarang nih, ya, wabil khusus yang praktek-praktek ini kan ya, sedekahnya kepada keluarga, anak yatim, orang miskin, diporsikan nih amplopnya, gitu kan ya. Oh, kemudian sholat kita jaga, zakat 2,5% kita keluarkan, janji kita jaga. Ini yang wabil khusus berat nih, sabar lagi sempit. Orang banyak lagi lapar, dicagil orang, nak mukul tulah ya. Oh, lagi susah diganggu orang, oh, tak peduli lagi, nak nujah tulah, ya. Jadi sekali lagi yuk tengok. Ini indikator yang lebih detail daripada misalnya penjelasan yang mengatakan mengerjakan takwa itu adalah mengerjakan perintah, meninggalkan larangan gitu. Ayat ini detailnya, ya. Jadi sekali lagi yuk,
Saya hanya menemani, mengingatkan kita di ayat ini ada 17 indikator ketakwaan itu. Yuk kita tengok nanti di Al-Quran, periksa diri kita dewe-dewe. Kita tambah lagi Bu. Karena nanti Pak Bu, ayat ini hubungannya sama wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu berikan dia jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Itu kan manfaat dari takwa. Lalu kenapa kita selama ini merasa awal sudah baik, awal sudah soleh, kita merasa diri kita sudah banyak melakukan kebaikan, tapi kok janji Allah yang tadi itu tidak datang gitu. Allah janji kalau orang bertakwa setiap kesulitan dikasih jalan keluar. Allah janji orang yang bertakwa akan dimudahkan semua urusannya. Tapi kok tidak ketemu sama kita. Maka periksa lagi indikatornya, udah lengkap belum? Gitu ya. Sudah kita miliki secara sempurna atau belum? Dah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang ingin saya sampaikan malam ini. Hanya satu ayat, tapi niatnya adalah untuk mengingatkan diri sendiri, keluarga dan juga kita semua yang ada di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Yuk kita periksa diri kita masing-masing. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.